Konsep kekhalifahan memiliki banyak implikasi dalam aspek kehidupan, termasuk politik dan hukum. Hal inilah kemudian muncul pertanyaan menarik. Apa relevansi dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan yang dewasa ini dikenal dengan era modern? Konsep kekhalifahan dalam Islam merujuk pada penunjukan manusia sebagai wakil Allah di bumi. Seorang khalifah memiliki tanggung jawab untuk memimpin umat, menegakkan hukum Allah, dan menjaga kesejahteraan seluruh makhluk. Secara historis, kekhalifahan telah menjadi bentuk pemerintahan yang mendominasi dunia Islam selama berabad-abad. Menurut pengamat non-Muslim, kedatangan Islam tidak lepas dari nuansa politik. Pendapat ini dapat dibenarkan dalam kisah Afif Al-Kindi. Ia adalah pedagang yang pernah datang ke Mekah pada musim haji. Suatu ketika, Afif Al-Kindi berjumpa dengan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan melihat seorang laki-laki yang sedang sholat. Ia adalah Muhammad. Afif melihat terasa asing, sehingga ia bertanya kepada Abbas, "Ini agama apa?" Kemudian Abbas menjawab secara spontan, "Ini adalah Muhammad bin Abdullah, sebagai utusan Allah berkeinginan untuk menggulingkan Persia dan Romawi. Oleh karena itulah, kita sangat berkaitan dengan politik, karena Islam juga mengandung misi politik." Dalam konteks ini, Syiah berkeyakinan bahwa kepemimpinan setelah Nabi berdasarkan warisan. Sementara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepemimpinan pasca Nabi adalah ranah politik sesuai dengan kemaslahatan. Sebab, tidak ada dalil yang pasti menyatakan bahwa siapa yang berhak mengganti Nabi. Khilafah sebagai bentuk bidang politik memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, penuh dengan pasang surut. Dari masa keemasan dengan pencapaian ilmiah dan kebudayaan yang luar biasa, hingga akhirnya mengalami kemunduran dan kejatuhan. Bukti sejarah menunjukkan bahwa munculnya ilmu kalam berkaitan dengan percaturan politik, bukan akidah sama sekali. Proses terbentuknya ilmu kalam sangat terkait dengan situasi politik setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada masa itu, kaum muslimin terpecah menjadi beberapa partai yang masing-masing merasa sebagai pihak yang benar dan calon mereka dari golongan mereka yang paling berhak menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian, partai-partai tersebut masuk dalam ranah agama dan menggunakan dalil-dalil agama untuk membela pendiriannya. Selanjutnya, perselisihan di antara mereka menjadi perselisihan agama dan berkisar pada permasalahan iman dan kafir. Menurut minoritas Islam pada saat itu, Utsman bin Affan melakukan kesalahan dalam memimpin, bahkan dikategorikan perbuatan yang keluar dari agama atau kafir, dan pembunuhannya berada dalam pihak yang benar. Sedangkan pihak lain mengatakan bahwa pembunuhan Utsman telah melakukan kejahatan besar, sehingga mereka termasuk melakukan dosa yang besar dan dianggap kafir. Sebab seperti yang diketahui bahwa Utsman adalah pemimpin yang sah. Bahkan, menurut Asy-Syahrastani, tidak ada perbedaan yang paling dahsyat dalam kaum muslim hingga menghunus pedang kecuali masalah politik dalam kekhalifahan. Artinya, masalah politik ini telah merambah ke berbagai sektor umat Islam, termasuk ilmu kalam. Hal inilah kemudian muncul berbagai aliran yang membicarakan tentang ilmu kalam. Konsep khalifah dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya sebatas kepemimpinan politik, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang mendasar. Dalam pelaksanaan hukum Islam, khalifah adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia harus menjadi contoh dalam menjalankan hukum dan memastikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali tunduk pada hukum Islam. Peran khalifah dalam hukum Islam mempunyai beberapa aspek. Pertama, pelaksanaan hukum Islam. Khalifah memiliki kewajiban utama untuk menerapkan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dari pemaparan tersebut, bahwasanya segala peraturan dan kebajikan yang dikeluarkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, Qadhi al-Qudha atau hakim atas para hakim. Khalifah memiliki otoritas tertinggi dalam peradilan.
Ia berwenang untuk mengawasi pelaksanaan hukum di seluruh wilayah kekuasaannya dan memberikan keputusan akhir atas perkara-perkara yang sulit. Seperti halnya pada kehakiman di zaman Khalifah Muawiyah tahun 661 sampai 749 Masehi, hingga di zamannya Khalifah Abbasiyah tahun 749 sampai 124 Masehi. Dalam masa itu, pelaksanaan hukum juga dijalankan oleh penguasa negara, tetapi diangkatlah qadhi atau hakim yang memberikan nasihat hukum kepada khalifah, dan khalifah pun memutuskan atas dasar nasihat dari qadhi itu. Dalam masa ini, sudah ada sistem yang memisahkan kekuasaan raja dengan kekuasaan hakim. Artinya, hakim bebas untuk menentukan sendiri keputusannya, dan raja hanya melaksanakan keputusan itu saja. Ketiga, pemelihara keadilan. Khalifah bertanggung jawab untuk menjaga keadilan di antara seluruh rakyatnya. Selain itu, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya dan tidak ada yang diperlakukan secara diskriminatif. Konsep khilafah adalah memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam sistem khilafah, kedaulatan berada di tangan syara' atau Allah, dan khalifah hanya menerapkan hukum. Sumber hukum sudah ada, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijma sahabat, dan qiyas. Dan terakhir, pelindung agama. Selain sebagai pemimpin negara, khalifah juga berperan sebagai pelindung agama Islam. Khalifah berkewajiban untuk menyebarkan Islam, menjaga kesucian agama, dan melindungi umat Islam dari segala bentuk ancaman. Penerapan sistem khilafah di era modern menjadi perdebatan oleh para ahli. Sebagian menyatakan khilafah menjadi alternatif untuk diterapkan, dan sebagian lain menolak dengan alasan khilafah hanya sebuah produk sejarah semata. Terlepas itu, keberadaan khilafah sendiri didukung oleh hadis dalam kitab Musnad Ahmad yang berkualitas karya Hasan. Dengan menggunakan teori hermeneutika, Hasan Hanafi mendapatkan kesimpulan bahwasannya sistem khilafah dalam hadis masih dapat diterapkan dengan membawa prinsip-prinsip Islam. Hal ini dikarenakan khilafah dipahami sebagai suatu kekuatan politik bagi umat Islam, dengan tujuan agar Islam berkembang. Pemilihannya berasal dari hasil musyawarah. Ada perbedaan kekhilafahan dengan sistem pemerintahan modern. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kedaulatan, pembuatan hukum, dan konsep. Pertama, dari kedaulatan. Dalam sistem kekhalifahan, kedaulatan di tangan syara', sedangkan dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat. Kedua, pembuatan hukum. Dalam sistem kekhalifahan, khalifah menerapkan hukum yang berasal dari sumber hukum, seperti Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas. Tetapi berbeda dengan sistem pemerintahan modern, yang dimana pembuatan hukum adalah rakyat atau wakil rakyat. Yang terakhir adalah konsep. Konsep khilafah yaitu memelihara agama dan mengatur dunia. Konsep ini mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan. Dari awal sejarah Islam hingga masa kini, politik telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam, membentuk sistem pemerintahan, hukum, dan tatanan sosial dalam berbagai masyarakat. Konsep kekhalifahan telah menjadi pilar sentral dalam sejarah politik Islam, menghadapi beragam tantangan kompleks di era modern. Dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berubah telah membentuk lanskap yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Ada beberapa tantangan yang harus dilaksanakan dalam konsep kekhalifahan di era modern. Di antaranya pluralisme, demokrasi, dan globalisasi. Makna khilafah merupakan sinonim dari kata pemimpin. Otoritas tertinggi sebenarnya ada di tangan Tuhan, namun ia membutuhkan perantara. Dari sinilah kemudian manusia sebagai wakil Allah, yaitu sebagai perantara tangan Tuhan untuk memberikan keadilan dan menjaga kesejahteraan seluruh makhluk di muka bumi ini. Sehingga, khilafah merupakan perantara Allah. Melalui khilafah umat akan hidup sejahtera. Apakah sedemikian rupa benar nyatanya?